warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan semoga yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala tingkatkan dan selalu tambah nikmat sehatnya, nikmat imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin yang sama-sama kita ingin memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, kita di pagi hari ini diberikan nikmat hidup lagi, nanti istirahat lagi. Makanya kita ketika berbangun diajarkan kita, diteladankan kita oleh Nabi kita membaca doa setelah bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa kita. Pertanyaannya, apakah sudah kita baca apa belum? Apakah kita ingat apa belum doanya yang diajarkan oleh Nabi kita? Kembali ke kita ini. Berarti kalau belum dibaca, ya, semua kita harus dibaca. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah kita dimatikan. Jadi kita dari ada yang istirahat atau tidur dari jam 10, ada jam 11, ada yang jam 12 yang kebetulan lembur PT. Tidurnya jam 1, ada jam 2, maka tidur kita itu disebut dengan mati. Jadi kalau kita tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan sampai di masjid kita yang mulia ini. Alhamdulillah. Ba'dama amatana, setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita istirahat, mati sejenak kita, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita semua ini akan dikembalikan. Jadi kita ini belum diizinkan untuk kembali, Bapak Ibu, jamaah, anak-anak semuanya. Kita ini Allah Subhanahu wa taala belum diizinkan untuk kembali kepadanya. Mengapa kita Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini belum diizinkan kembali? Padahal ada banyak dari bapak-bapak kita, ibu-ibu kita ini, teman-temannya yang dulunya SD, dulunya SMP, dulunya barang di SMA dan lain sebagainya. Sudah banyak yang menduluinya, sudah banyak yang meninggal dunia. Kenapa kita hingga hari ini masih kita Allah Subhanahu wa taala perkenankan diberikannya untuk menikmati yang namanya nikmat hidup, nikmat iman, lagi nikmat Islam. Allahu Akbar. Ini patut kita syukuri. Karena nikmat ini
sudah tidak diberikan kepada orang lain selain kita. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak diberikan nikmat hidup lagi, tapi hidup di alam yang berikutnya, di alam barzakh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita ini untuk terus menambah amal ibadah kita. Ada yang perlu kita tambah lagi, banyak-banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kurang istighfar, kurang minta ampun, banyak salah kita, banyak dosa kita. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini dari unsur apa? Dari apa kita ini ada semuanya? Dari taman ini sudah jelas. Dari tanah. Semua manusia ini pada asalnya Abul Bashar Adam alaihissalam itu dari tanah. Ya. Nah, sifat tanah ini banyak Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kita ini manusia cepat emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kita ini langsung berbicara kurang baik kepada sesama kita, maka ini artinya manusia ini diciptakan dari tanah yang bersifat apa? Tanah sengketa. Tanah sengketa. Ingin marah terus ini, mau berantem terus bikin marah terus, berarti ini tanah sengketa gitu diciptakan ini. Kalau ada kita manusia sebentar-sebentar rajin datang ke masjid, sebentar-sebentar hilang, lebih lama lagi, kadang hilangnya sebulan 2 bulan. Di hari Idul Fitri saja dia nampak di masjid kita ini. Ada begitu? Terjadi ada begitu jemaah kita. Kalau ada seperti itu nih, labil, cepat berubah, cepat kendornya, itu namanya memiliki sifat tanah longsor. sifat tanah longsor. Tapi kalau ada yang sedikit-sedikit berdagang dia, berjualan dia, sempat-sempat aja dia ketika pengajian ada saja yang dijualnya. Minimal dia jual permen, minimal dia jual pulsa dan lain sebagainya. Ada saja itu sifatnya orang yang suka berdagang, suka berjualan, maka itu manusia yang bersifat sebagaimana tanah abang. Tanah abang itu di mana? Ya di Jakarta sana, pusat perdagangan di Jakarta namanya Tanah Abang. Betul Bapak Ibu? Baiklah jamaah sekalian, kita bersyukur atas nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Bersolawat kita dengan memperbanyak ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan lagi salawat kita dengan salawat tibbil qulub, mudah-mudahan dapat menyehatkan jasad kita, ruh kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya, serta kita dapat menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketenangan, kenyamanan. Mari kita bersalawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Hadirin jemaah sekalian, kita awali juga insyaallah musiyah pagi ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 18 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, ayat yang saya bacakan tadi menganjurkan kepada kita sekalian supaya betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Dan yang terpenting lagi adalah kita menyiapkan bekal kita untuk hari esok. Hari esok ini tentunya adalah hari di mana kita nanti dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab seluruh amal ibadah kita. Nah, ditanya nanti yang pertama adalah bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lainnya. Nah, diberikan kita sehat, diberikan kita umur panjang, semua ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah di jiwa kita ini, pada diri kita ini, ada harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, diulangi lagi, ditegaskan lagi,
bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum. Dan jangan sampai kita ini adalah termasuk orang-orang yang suka lupa diri, melupakan diri kita untuk menambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang melupakan dirinya untuk senantiasa menambah ibadahnya, mereka itu termasuk orang yang fasid. Mereka orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Nah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ini penegasan kepada kita sekalian. Tidak sama orang yang mendapatkan nikmat neraka dengan orang yang mendapatkan nikmat surga. Tidak sama. Orang yang mendapatkan siksa neraka dengan orang yang mendapatkan kenikmatan di surga itu tidak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang yang mendapatkan kenikmatan daripada surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau menjadi orang yang beruntung atau orang yang buntu? Maka tentu yang kita pilih adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari yang mulia ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, hari ini insya Allah saya ingin sekedar mengingatkan kepada kita sekalian akan bagaimana keutamaan serta kapan waktu-waktu yang baik untuk kita mengamalkan daripada keutamaan surah Al-Ikhlas. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Semua kita ini pasti semuanya sudah hafal surah Al-Ikhlas. Bahkan setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas lah yang paling pertama dan yang paling banyak menghafalnya. Kalau yang selain itu, ya setelah urutan daripada surat yang dua ini, yang paling banyak menghafalnya. Jamaah sekalian, An Abi Sa'idin anna rajulan sami'a rajulan yaqulu qul huwallahu ahad yuraddiduha. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, pernah seorang laki-laki pada suatu saat mendengar ada laki-laki yang membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulanginya terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulangnya, itu menjadi doanya, itu menjadi wiridnya, itu menjadi amalannya, itu saja diamalkannya. Nah, falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakara lahu. Maka ketika datang pagi hari subuh seperti sekarang kita ini, laki-laki ini mengadu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan keadaan itu. Ya Rasulullah, saya tidak tidur ini, tidak bisa tidur dari malam ya Rasulullah. Terganggu saya, itu saja kepikiran sama saya. Kenapa memangnya? Semalam saya mendengar ada laki-laki
lagi ada simpulan, dia itu yang dibacanya tidak ada lagi yang lain selain daripada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas saja dibacanya, diulang-ulangnya, diulang terus ya Rasulullah. Emang dia tidak hafal lagi yang lain, dia tidak pernah ngaji kayak dia ya Rasulullah. Itu saja dibacanya, diamalkannya, diwiridkannya. Qul huwallahu ahad dibaca-bacanya terus sampai selesai. Selesai sekali, baca lagi, selesai 2 kali, tambah lagi, pokoknya itu saja diamalkannya. Nah ini pernah diadukan kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa tidur dia dari malam. Jadi pagi-pagi ketika bertemu bersama Rasulullah SAW langsung menghadap. Selesai sholat berjamaah, dia langsung menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabatmu, ada laki-laki yang dia ini amalannya dari semalam itu saja, bahkan tadi pun saya dengar Rasulullah itu yang dibacanya katanya. Dia orang ini tidak senang dia kan dengar surah Al-Ikhlas terus dibacanya katanya. Nah, maka laki-laki ini terus membacanya. Wa kana ar-rajulu yataqalu ala, dia memperpanjang dan meneruskan atas bacaan-bacaannya, yakni membaca surah Al-Ikhlas. Maka ditanya dia oleh Nabi kita, wahai fulan, apa gerangan engkau yang menjadi bacaan doamu, wiridmu, amalanmu tiada lain selain surah Al-Ikhlas? Dia jawab oleh laki-laki ini, karena saya sangat mencintai surah Al-Ikhlas, karena saya tahu isi dan makna kandungan surah Al-Ikhlas adalah bermakna cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin dengan sebab saya mencintai dan mengamalkan surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai saya. Itu harapannya. Maka sabda Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, innaha ta'dilu sulsal Quran. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, maka orang yang tadi sudah membaca surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Siapa yang bilang? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan dalam hadis pun disebutkan bahwa kita almar'u ma'a man ahabba, orang yang cinta itu akan bersama orang yang dicintainya. Cinta kita kepada Nabi kita, maka kita akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta bersama orang yang harum, maka kita akan bersama hidupnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Cinta kita bergaul bersama orang-orang yang buruk akhlaknya, adabnya, maka kita akan bersama hidupnya ini bersama orang-orang yang buruk dan juga jelek akhlaknya. Oleh karena itu, mari kita memilih dan memilah pergaulan kita bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, supaya kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam kebaikan, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hikmahnya kalau membaca surah apa? Surah Al-Ikhlas.
Apakah kita sudah membaca surah Al-Ikhlas? Sudah apa belum? Kalau belum, kita baca dia sama-sama. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, berapa? 10, ya, tidak kurang, tidak lebih, 10, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi kita, akan membangunkan kepadanya rumah di surga. Siapa yang mau dibuatkan langsung rumah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, bacalah surah Al-Ikhlas 10 kali. Ayo kita sama-sama baca surah Al-Ikhlas supaya hari ini, pagi ini, subuh ini sudah siap rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Dan 8 ya. 2 ditambah supaya genap menjadi 10. Ya, ditambah masing-masing silakan. Kita tambah 2 kali supaya genap 10 sesuai dengan hadis Nabi kita. Sengaja saya baca 8 supaya ditambah sendiri 2. Ya, jadi siapa saja yang membaca, mau pagi, mau siang, mau malam, sebanyak 10 kali surah Al-Ikhlas, maka Allah akan membangunkannya, akan membangunkannya sebuah rumah di dalam surga.
Jadi kalau kita lebih dari itu kita baca 100 kali kita baca surah Al-Ikhlas, berarti berapa rumah dibaca kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya 10. Terus untuk siapa? Pak Ustaz, rumah saya itu sebanyak kali. Ya disewakan. Sewakan tuh, ya kan? Jadi kapling. Kalau di dunia kita punya banyak rumah, bisa dikontrakkan, bisa buat anak-anak kita, keluarga kita yang kebetulan belum memiliki rumah, kasihlah tuh rumah tuh. Nah ya kan, nanti kalau ada keluarga kita yang butuh rumah nanti di surga, susah dia nyari-nyari tempat, panggillah dia, sini kan. Saya punya ada rumah tuh, tak ada yang mempetin gitu kan, kata Denny, Tad Gopur, tempatilah rumah itu, saya sudah banyak rumah saya katanya. Ya. Jadi banyak-banyak kita mengamalkan surah Al-Ikhlas supaya Allah Subhanahu wa taala membangunkan kepada kita sebuah rumah di dalam surga. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal ajaran baginda Nabi kita supaya kita ini manusia ini dalam hidup ini banyak-banyak ikhlasnya. Dan untuk ibadah kita, apapun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita jalankan, mestinya kita jalankan secara ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berniat menjalankan ibadah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka niatnya itu adalah dia mendapatkan ibadah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berniat wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, karena urusan dunia tujuannya, atau awimra'atin yakihuha, dia berniat untuk datang ke masjid untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya hanya untuk memperoleh perempuan, untuk memikat hati wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan memperoleh bagiannya, memperoleh pahalanya ya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, mulailah setiap amal ibadah kita itu dengan apa? Dengan niat ikhlas kepada siapa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu terkait dengan surah Al-Ikhlas. Selanjutnya, kapan kira-kira waktunya kita sebagaimana anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan daripada surah Al-Ikhlas tersebut? Nah, di antara waktunya adalah dibaca pada waktu pagi dan sore. Nah, ini sudah pagi apa sore? Ini udah pagi ya, udah pagi kita ini subuh, mulai dari terbit fajar. Sebelum subuh tuh udah mulai ada putih-putih, itu namanya fajar. Makanya raq'atani qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ya fajar dan subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan apa yang kita anggap baik di atas dunia ini lebih baik pahala yang dimiliki oleh orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apakah kita tadi semuanya sudah sholat sunat subuh belum? Subuhnya sudah belum? Subuh sudah, tapi sholat sunatnya 2 rakaat sudah belum? Alhamdulillah. Yang belum, innalillah. Sayang kita melewatkan 2 rakaat yang kita kejar-kejar dunia ini, tidak tahu kita kebaikannya. Akan tetapi yang nyata kebaikannya, keberkahannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak kita lakukan. Oleh karena itu, ayo kita dawamkan, ayo kita istiqomahkan untuk kita berusaha menjalankan sholat sunat
2 rakaat sebelum subuh. Ya, bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya kita datang jangan terlambat. Kita lebih dulu datang daripada Pak Imam. Datangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam Pak Imam, gimana mau dapat sholat sunnah? Masbuk kita. Nah, kalau mau pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya pahalanya ini tidak mengalahkan pahala yang sholat wajib kita. Sholat wajib kita jelas itu mutlak lebih tinggi pahalanya. Nah, sholat sunnah ini fungsinya adalah untuk menambal pahala-pahala kita. Sholat kita yang bolong, mungkin ada yang keliru di dalam sholat wajib kita, nah di-cover oleh sholat-sholat sunnah kita. Itulah manfaat, itulah fungsinya daripada sholat sunnah. Jadi hendaknya kita amalkan pagi dan sore. Sebagaimana hadis riwayat Mu'az bin Abdullah bin Khubab, dari bapaknya ia berkata, ini panjang hadisnya ini, saya artikan terjemahannya saja, bacakan. Pada malam hujan yang gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak malam apa tuh hujannya kan? Kemarin pun ada hujan kita kan. Nah, dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi hujan lebat gelap gulita. Ini dialami oleh Nabi bersama sahabatnya, sehingga kami keluar mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami. Para sahabat ini karena hujan tidak nampak baginya Rasulullah di mana. Jadi keluar dia mencari-cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa sholat berjamaah bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kami menemukannya Nabi, menemukan beliau, dan beliau bersabda, apakah kalian sudah sholat? Apakah kalian sudah sholat? Sahabatnya ditanya oleh Nabi. Tadi dicari-cari Nabi kita kan, tapi Nabi sudah ketemu. Begitu ketemu, Nabi kita bertanya kepadanya, apakah kalian sudah sholat? Nah, namun sedikit pun kami tidak berkata-kata. Lalu beliau bersabda, katakanlah, ucapan kalian sudah sholat apa belum? Kalian sudah sholat apa belum? Ditanya ulangi lagi oleh Nabi kita, namun mereka tidak menjawab sedikit pun, tidak berkata-kata, hingga Nabi kita menyampaikan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kami katakan? Kata sahabat ini bertanya setelah 3 kali ditanya, katakanlah, kata Nabi kita. Tapi para sahabat tidak berani berkata-kata, lebih dulu mendahului daripada Nabi. Itulah adab, itulah akhlak. Ya, jadi kalau Nabi kita belum menyampaikan, maka para sahabat itu tidak berani bicara duluan. Jadi ditunggunya. Jadi karena wahyu ataupun hadis yang disampaikan oleh Nabi kita itu akan keluar dengan melihat, menyaksikan umatnya ini belum berbicara. Kalau sudah disampaikan, maka oh ini paham dia, ngapain saya kasih tahu, kan begitu kata orang. Kalau sudah tahu, ngapain ditanya lagi? Nah, ini beliau daripada sahabat-sahabat ini tidak ada yang menjawab daripada pertanyaan Nabi kita. Apakah kalian sudah sholat? Ayo katakan, sudah apa belum? Tidak ada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam hadisnya bersabda, kalian bacalah atau katakanlah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Selanjutnya dibaca juga
kul a'udzu birabbil falaq sampai terakhir, dan kul a'udzu birabbil nas sampai terakhir. Nah, ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini Allah akan mencukupkanmu dan menjagamu dari segala keburukan. Nah, berapa kali dibaca? 3 kali. Sudah kita baca apa belum? Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwizatain 3 kali. Allah akan mencukupkan rezeki kita, Allah akan melindungi badan dan jasadnya kita ini. Kalau mau, maka jalankan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan lagi Pak Ustaz? Yang kedua ini, yang terakhir saya sampaikan hadis Nabi kita yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi kita pernah pada suatu saat, dan setiap beliau itu ingin istirahat, sebelum beliau naik ke tempat tidur, beliau itu membaca surah Al-Ikhlas, dibacanya surah Al-Mu'awwizatain, surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan ya Al-Falaq bersama An-Nas dibaca. Tiga-tiganya. Setelah itu ditiup di tangan beliau, ditiupnya, kemudian diusapnya ke seluruh tubuhnya yang bisa dijangkau oleh tangannya. Ya, ini siapa yang ngajarin? Nabi kita. Jadi anak-anak Ustaz, nanti kalau kalian mau tidur, jangan lupa Nabi kita ngajarin baca apa? Qul huwallahu ahad sampai terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq sampai terakhir, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita tiup di tangan kita, kita usap dari muka sampai seluruh tubuh kita yang bisa dijangkau, bisa dipegang oleh tangan kita. Dan itu akan dapat menjaga iman kita, menjaga badan kita ini daripada keburukan-keburukan, daripada sihir, daripada kejahatan orang. Allah akan melindungi kita dari kejahatan setan, iblis, semuanya Allah akan lindungi gara-gara apa? Kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Nah, sebagai penutup saya mengingatkan kita bahwa pada hari ini sudah tanggal 23 Zulhijjah. Itu artinya seminggu lagi kita sudah masuk pada tahun baru Hijriah, Muharram. Maka kita bersiap-siap, perbaiki diri kita. Bagi yang belum rajin, hijrahlah menjadi orang yang rajin. Orang yang banyak bicara buruknya, hijrahlah, kembalilah menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Semua ucapan, perkataan, dan perilakunya, semuanya kita kembali, karena bercermin dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi kita itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah inilah mulai peradaban Islam. Di Madinah inilah mulai Nabi kita membangun Islam itu, dan bisa berjaya sampai dunia ini sudah hilang. Luar biasa. Itu setelah beliau hijrah. Maka bagi yang ingin memeriahkan, memperingati tahun baru hijrah, dipersilahkan dengan niatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai amal ibadah kita. Dan jangan lupa kita amalkan juga hadis Nabi kita. Ada namanya Tasu'a, hari Tasu'a, ada juga namanya Asyura. Kita berpuasa di tanggal 9 dan kita berpuasa di tanggal
10, 9, 10 mau puasa sehari, ya minimal sehari kita puasa. Nah, tanggal 1 Muharramnya boleh kita puasa. Ya, jadi itu ajaran-ajaran yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat, dapat mengingatkan, merefresh lagi, mengupgrade lagi ingatan kita supaya semakin rajin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada ucapan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan. Kemudian terima kasih atas perhatian, dan mari kita sama-sama tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.